Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, nasib Roy Panci CS memang sangat mengenaskan ya. Dia bolak-balik ngemis di DPR dan bahkan berupaya merengek ke fraksi PKS agar ada tekanan terhadap Komisi 1, kemudian Komisi 3, lalu juga Komisi 10. Bahkan di sana dia secara tidak langsung membocorkan bahwa dalam waktu dekat dia akan ditersangkakan. Ini adalah sebuah informasi yang saya kira menjadi angin segar buat kita semua, sekaligus memberikan legitimasi yang kuat terhadap gerakan-gerakan yang mereka lakukan ngemis sana sini, terutama ke DPR. Nah, yang kami mohonkan supaya singkat nih Bapak, peristiwa di Polda Metro Jaya jalan terus. Oh, jalan. Bahkan konon kabarnya disebut dan diancam-ancam minggu ini ada peningkatan kasus karena sudah naik sidik. Kami akan Waduh. kami 12 orang yang melaporkan, dan pelapornya bukan hanya Jokowi tadi yang disampaikan. Nggak main-main ini, kita dikriminalisasi oleh Joko Widodo yang pernah jadi presiden. Dan upaya kami dilaksanakan maupun kemudian akhirnya mungkin ditahan. Karena yang nanti akan maju adalah pasal-pasal besar. 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Takut Itu nih. yang sedang kami hadapi. Dan ada yang menarik sahabat ya, dari anjan sana anjan sini, termasuk melakukan bedah buku. Ya sebenarnya bukan bedah buku sih, lebih pada menjual buku. Termasuk acara yang di Malang itu. Karena sebelumnya juga, kalau kita mendengar dari pengakuan Dokter Tipa, itu sudah pernah juga diblokir di beberapa tempat di Jakarta ketika dia mau membuat acara untuk melakukan bedah buku. Yes. Bedah buku apa itu? Ya tentu buku yang berbasis kebohongan yang dia tulis itu. Dan itu diblokir. Sama dengan kejadian di Malang. Dan bahkan lebih berbahayanya karena di Malang itu saya menemukan video, di situ juga hadir Refli Harun. Rupanya acara itu yang membuat adalah ex-HTI. Pantas saja warga marah. Pantas masyarakat menolak karena mereka tahu bahwa pasti yang dilakukan ini adalah adu domba. Ini coba kita cross check videonya satu-satu. Ikut kau kan. Bahwa penghadangan ini adalah sebuah usaha yang sia-sia untuk menghambat sebuah kebenaran yang sedang kita gaungkan, sedang kita sosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi nasional, dalam bentuk bedah buku ya. Sebetulnya perjalanan penghadangan ini secara faktual sudah terjadi di Malang, tapi sebelumnya sudah terjadi di beberapa tempat di Jakarta. Kasian kali. Ternyata semua mengalami hambatan. Banyak sekali gedung-gedung milik pemerintah yang menolak untuk mengadakan acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan yang terakhir kami ingin menggunakan Museum Kebangkitan Nasional yang dimiliki oleh atau ditanggung-jawabi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata kabar terakhir juga mendapatkan penolakan. Nah, jadi ini ada dua institusi ya yang ternyata masih bisa dipengaruhi oleh Joko Widodo. Alhamdulillah ya, ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah membuat ketakutan orang-orang yang punya niat buruk, orang yang punya niat tidak baik. Jelas betul bahwa apa yang kami lakukan selama ini dan membongkar keburukan, membongkar palsuan dari orang yang pernah berkuasa selama 10 tahun di ini, 2 tahun di Provinsi DKI, dan selama lebih dari 5 tahun juga di salah satu kota di Solo itu sudah benar-benar terbongkar kayak gitu. Karena terbukti bahwa dia syarat-syarat dia menggunakan ijazah dan lain sebagainya adalah palsu. Tapi kan aneh, acara hari ini itu sebenarnya kan acara untuk keagamaan. Ikhlas dari dakwah dan sudah ke-6 kalinya. Ya, topik yang diminta ke saya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Dan slide saya juga soal teknologi untuk dakwah. Jadi S1, S2, S3 kan gak mungkin itu ada pertanggungjawaban. Kenapa? Nanti ditanya, Anda ilmunya buat apa? Ketika kita ini nanti di akhirat kelak kan gitu. Karena itu saya mengatakan ya inilah pertanggungjawaban saya ya, karena saya ada ilmu yang saya pelajari, walaupun ilmu itu ilmu duniawi untuk tata negara, tapi saya mempelajarinya.
maka ada tanggung jawab profetiknya. Jadi ada yang namanya tanggung jawab kenabiannya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ceramah nggak pakai ayat nggak apa-apa. Ini ceramah konstitusi. Ceramah konstitusi. Jadi proses perlawanan yang mereka lakukan ini semakin melebar kemana-mana, termasuk mendompleng isu Palestina. Itu kelihatan di sal yang dia pakai kan, ada di situ sal jalur Gaza, Palestina. Nah, dalam rangka apa? Menghibur masyarakat, terutama umat Islam, agar umat Islam itu kemudian simpati dengan perjuangan yang mereka lakukan. Ini kan pola-pola lama ini. Makanya saya baru sadar, oh pantas ini masyarakat marah, karena ternyata ini memang hawa-hawanya sudah HTI banget. Jadi ada upaya kelompok-kelompok mereka ini, perhatikan muka-mukanya satu persatu, itu kan jelas sekali itu siapa mereka itu, kelihatan dari orang-orangnya dengan hitam di sini. Paham kan maksud saya? Dengan celana style tak gantung, siapa-siapa mereka. Pantas masyarakat Malang ngamuk, marah. Untunglah, karena cepat ketahuan sahabat ya. Jadi pada prinsipnya mereka memang sudah kelimpungan. Ada banyak hal, narasi-narasi yang mereka lontarkan itu semakin memperkuat kebohongannya. Terutama kalau masih bicara soal ijazah. Sebab apa? Seluruh argumentasi yang dia keluarkan itu adalah merupakan hasil penelitian abal-abal. Kenapa saya mengatakan penelitian abal-abal? Karena bagaimana mungkin dokumen analog diteliti melalui digital forensik? Kan tidak bisa itu sebenarnya. Apalagi kalau basis datanya itu diambil dari medsos. Ini UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Siapapun tidak bisa membantai itu. Mau dibawa ke akhirat pun juga tidak bisa. Makanya saya selama ini meraba-raba, siapa orang yang yakin dengan mereka ini? Ternyata setelah melihat muka-mukanya yang di depannya Refli Harun itu semua itu, ada Gus Nur di situ, ada juga ketua TPUA kayaknya, lalu ada Ustaz Yandri yang pentolan ex-HTI, temannya si Tompel, Hosinuddin. Saya bilang pantas aja. Karena mereka memang ini pasukan-pasukan yang apapun disampaikan oleh orang yang terlanjur dia benci, itu tidak akan pernah bisa diterima sekalipun itu kebenaran. Tetapi untuk teman-temannya atau orang yang mulutnya membantu perjuangannya, tai pun keluar dari mulutnya itu kedengarannya seperti, kelihatannya seperti emas, kedengarannya seperti emas. Inilah tabiat orang-orang ini semua. Jadi memang orang-orang yang dengkulnya, yang otaknya ada di dengkul. Makanya benar juga itu Bang Firdaus ya, kalau orang-orang seperti ini sakit sepertinya jangan kepalanya yang diobati tapi dengkulnya, karena otaknya ada di dengkul. Nah ini kejadiannya ini. Dan orang-orang seperti ini susah berdebat sahabat, susah. Karena bagi mereka kebenaran yang terlanjur dia patok mati itu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran yang lain. Luar biasa ya. Jadi semakin terkuat bahwa memang gerakan-gerakan yang terjadi selama ini, selain dari pocatan-pocatan BUMN seperti Refli Harun, pengusaha-pengusaha hitam, lalu politisi-politisi busuk yang kecewa, ya mereka adalah orang-orang yang ormasnya dibukukan oleh Pak Jokowi. Itulah yang ngumpul semua ini, lalu kelompok pengusaha hitam inilah yang memberikan pembiayaan. Kira-kira seperti itu sahabat. Makanya rentang waktunya lama. Tetapi lambat laun ini saya yakin, karena perjuangannya ini semakin kabur, semakin tidak jelas, di mana-mana kalah. Narasi-narasinya juga dengan mudah dipatahkan, karena yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan. Sepertinya bohirnya ini sudah mau angkat kaki kalau dalam situasi seperti ini, karena semakin dia paksakan, maka semakin membuat reputasi dan pengorbanannya semakin besar untuk orang-orang yang tidak jelas. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini memang di kalangan mereka sudah banyak menjadikan ini sebagai ajang untuk cari uang. Jadi seperti misalnya Bang Bantri yang kesiang ya, yang didampingi oleh
Rismon Sianipar itu uang di para pendukungnya. Ya, inilah kalian pasti akan jadi gelandangan. Pada akhirnya Pak Jokowi akan semakin moncreng, sebab rakyat Indonesia itu salah satu rahasianya ya, semakin disolimi orang, semakin dikasihani oleh rakyat Indonesia. Dan itulah sebenarnya yang terjadi pada Jokowi Gibran. Jadi silahkan kalian bermanuver terus membusuki nama Pak Jokowi dan keluarganya. Pada akhirnya kalian yang akan rasakan dampaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.